Pelaut, karya Indah Ayu Setiawati. Selamat menyaksikan.
adalah tempat yang tidak dapat ditebak. Apa yang akan terjadi? Dan juga apa saja yang ada di sana. Ombak ganas dan cuaca buruk mereka hadapi demi satu tujuan, untuk mengembara lautan yang sangatlah luas. Namun dalam perjalanannya mereka berkelana, konon katanya di suatu wilayah perairan yang mereka lewati itu terdapat para perombak yang sangat kejam. Para pelaut terkena jebakan para perombak. Lalu terjadilah peperangan sengit antara para pelaut dan para perombak. Satu persatu awak kapal mulai gugur, dan yang tersisa hanyalah kapten dan satu anak buahnya. Anak buah dan kapten yang jadi sandera perombak tersebut terus berjuang sampai di dalam habisan untuk membenarkan diri dan kapalnya dari jebakan para perombak. Namun sangat disayangkan, para perampok yang tak memiliki belas kasihan tersebut dengan tega manusia. Pada akhirnya para pelaut gugur dalam peperangan. Ya, masa yang jahat nasi. Iya, masa yang baik pernah kalah. Nah, seorang tokoh utama itu tidak harus wanita ataupun raja bahagia, karena hidup adalah sebuah pilihan. Menjadi baik atau buruk tetap ada resiko yang mengikutinya. Berarti kalau dari jalan bisa menang dong. Tidak seperti itu. Jadi, ketika kita memilih untuk berbuat baik, maka kebaikan akan selalu mengikuti kita. Meskipun juga tidak dapat dipungkiri bahwa hal buruk bisa saja kita temui dimanapun. Apa nggak bisa kan? Kalau cuma ada kebaikan dan kebahagiaan aja. Seperti waktu anak-anak, ada siang, ada juga malam, ada terang, ada juga gelap, ada hitam, ada juga putih. Mereka itu menjadi satu kesatuan dan tidak akan bisa terpisahkan. Oh, begitu. Baiklah anak-anak, cerita yang gak kalah sampaikan sudah selesai. Berarti artinya sekarang kita kembali. Yuk. Ayo, ayo.
kamu tadi itu tidak selalu nyata, Maria. Terkadang kita sendirilah yang menciptakannya. Ini bukan pertama kalinya kita menjumpai Pater. Apakah keberanian seorang pelaut itu telah hilang dari dirimu? Ini bukan lagi soal keberanian, Kapten. Memang benar seperti katamu, kita dilahirkan untuk melawan laut, bukan untuk menghindarinya. Tapi keras kepalamu itu bisa membunuh kami semua, Kapten. Keras kepalaku ini yang membawa kita semua punya tujuan yang sama. Menepi hanya akan membawa waktu kita untuk berlama-lama pada zona nyaman daratan. Kita punya tujuan yang harus ditempuh, Marina. Apa gunanya menempuh tujuan jika awal-awal kita habiskan kapal kita darat? Aku jangan biarkannya karam. Periksalah kepada peta. Awasi saja rumahmu itu, Marina. Lihatlah, Kapten. Awak kapal telah kelelahan. Kita menepi bukan untuk menghindar, tapi untuk bertahan, Kapten. Aku bisa mendengarnya, Marina. Lautan yang marah. Jiwaku berbisik. Kita bisa menangkapnya, Marina. Tapi yang dari itu akan sia-sia jika kita semua yang ada di kapal ini memiliki keyakinan yang berbeda. Kami akan mengikuti keputusanmu, Kapten. Satu hari, ya, kita akan menepi dengan cukup satu hari, mengisi bahan bakar, memeriksa ulang kapal, lalu kita akan berangkat. Jangan memberikan denda untuk rasa nyaman kita dan melupakan teman-teman kita. Kita akan balik kembali ke arah utara. Siapa kalian? Kalian ini tidak berhak menginjakan kami di tanah kami tanpa izin. Permisi saudara sekalian, kami saudara dari timur dan akan berdagang ke arah barat. Namun, lautan sedang digarami. Izinkan kami untuk singgah sementara di tanah ini. Cukup dengan satu hari, Tuhan. Tidak akan lebih dari itu. Tanah kamu bukan milik orang asing datang dan pergi. Kalian para pelaut datang membawa angin serta buruhnya. Setelah itu, pergi meninggalkan duka yang menancap di tanah kami. Bahwa kami bukan badai, lelah. Kami hanya awak yang lelah dan bukan kata untuk beristirahat. Memang kalian para pelaut selalu seperti itu. Mengemis-ngemis saat datang. Setelah itu, kalian bisa bersorak-sorai di lautan. Karena kalian telah berhasil menjual senjata, kain sutra, dan juga kata-kata. Kami
mengambil apapun dari kalian. Kami hanya butuh singgah untuk istirahat. Nyonya, kalau hanya untuk istirahat, kalian bisa di tempat lain, bukan di tempat kami. Titik ini adalah daratan paling terdekat dari jalur pelayaran yang sedang kami lewati. Kondisi cuaca tidak memungkinkan jika kami melanjutkan pelayaran. Cukup izinkan kami untuk bersinggah sementara di sini. Esok hari kami akan melanjutkan perjalanan. Sepertinya mereka bukan orang jahat, kawan. Kita harus membantu orang yang membutuhkan bantuan seperti mereka. Dari mana Paman tahu mereka ini orang baik? Mereka hanya orang asing, Paman. Kawan, turunkan ekonomi. Lagi pula mereka ini hanya butuh tempat untuk beristirahat. Paman, tolong dengarkan aku kali ini. Aku ini hanya tidak ingin perdagangan melawan merusak kedamaian yang sudah ada di tanah ini. Mereka itu tidak sama dengan pendatang waktu itu, kawan. Tapi Paman, bagaimana Tuan? Apakah kami diizinkan untuk bersinggah sementara di sini? Ya. Kami hanya memiliki tempat sederhana. Jika kalian tidak keberatan, kalian bisa beristirahat di tempat kecil kami. Tapi perlu kalian ingat, kalian di sini hanya cukup untuk bersinggah. Tentu saja, Tuan. Terima kasih Tuan. Ayo semuanya, bereskan barang-barang kalian. Mari kita istirahat. Mari. Kapten, daratan ini sangat berpotensi jika dijadikan pelabuhan. Ya, perkebunannya sangat baik dan melimpah. Ini sangat berpotensi, Marina. Oh, Tuan. Bagaimana kami manggilmu, Tuan? Oh, iya, aku baru teringat. Sedari tadi kita belum perkenalan. Perkenalkan, saya Bahan, kepala adat di daerah sini. Terima kasih banyak, Tuan Bahan. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Tuan. Perkenalkan, nama saya Marino, Kapten Kapal. Dan ini dia, saudariku, Marina. Senang bisa mengenal Nyonya dan Tuan. Dan perempuan di sana, siapakah dia? Dari tatapannya, sepertinya ia tidak suka dengan kehadiran kami. Oh, Kala maksudmu. Dia penduduk asli di sini, menantuku. Memang terkadang perangai seperti itu, tapi dia begitu baik. Maaf jika tatapanku mengganggu Nyonya. Kami ini sudah terlalu sering menyambut tamu yang datang dengan senyum. Setelah itu pergi meninggalkan derita yang menancap di tanah kami. Nah, kalau begitu, mungkin sudah saatnya kedatangan kami membawa sebuah harapan, bukan suatu ancaman. Bisa kulihat ladang yang luas, hasil bumi yang melimpah. Jika kalian mau bekerja sama dengan kami, tanah kami tumbuh karena kami mencintainya, Nyonya, bukan untuk menjualnya. Baiklah, tapi kapal kami bisa menjadi jembatan. Bayangkan pasar yang luas, hasil bumi kalian tersebar ke berbagai negeri. Kita bisa membangun pelabuhan bersama. Bukankah kesejahteraan bisa datang dari laut juga? Bukan hanya dari tanah, atau mungkin dari laut juga akan datang gelombang yang akan menenggelamkan kami semua, Nyonya.
adalah berkah, bukan beban. Maaf Nyonya, kami di sini hanya sedikit menawarkan, tidak untuk maksa. Tapi kalian hidup di pesisir. Ombak menyambar rumah kalian setiap hari. Mengapa kalian laut? Tidak memberi kepastian, Nyonya. Memang ia bisa membawa ikan hari ini, juga badai esok pagi. Tapi bisa kau lihat, tanah kami tumbuh perlahan. Namun pasti, Nyonya, di sini kami menanam. Di lautan, kalian hanya bisa menebak-nebak apa yang akan kalian hadapi selanjutnya. Menebak? Kami membaca langit penggawaran bintang. Kami berlayar dengan ilmu dan tekad yang kuat, bukan sekedar harapan. Lalu, apa yang dihasilkan dari itu? Apa yang kemudian terjadi? Lari dari badai ke badai berikutnya. Setelah itu, memohon bantuan ketika badai tak bisa lagi kalian taklukkan. Kak, jaga ucapanmu itu. Tidak Tuan, sepertinya saudariku ini yang terlalu lancar dalam bertanya. Kalau begitu, silahkan nikmatilah malam. Jangan mengusik kami. Seperti janji kalian, esok pagi silahkan kalian pergi. Jangan memasukkan kata-katanya dalam hati, Tuan, Nyonya, dan kuharap kalian bisa memaafkan perkataan kasarnya tadi. Tidak masalah bagi kami Tuan Pahlawan. Jika kalian membutuhkan apapun, kalian bisa meminta bantuan padaku. Terima kasih banyak Tuan. Mari. Sudah berapa musim kau memanggilku dalam diam? Sudah berapa gelombang kau mengirim namanya padaku? Dulu kakiku tak pernah diam, melangkah dari dermaga ke dermaga, memburu angin, menaklukkan badai. Menatap mata Marino yang penuh ambisi, seperti menatap mata yang dulu kupandangi di tengah kabut peperangan laut. Apakah ini bertanda waktuku di tanah ini sudah usai? Atau justru waktunya aku mengakhiri luka yang belum selesai? Angin malam memang membawa banyak suara, Paman. Tapi jangan biarkan suara lama menenggelamkan akar yang telah kau tanamkan di sini. Kata aku bertanya, kalau apakah aku menanam apa atau sekedar melarikan diri dari
kau telah memberi rumah bagi banyak jiwa. Tetapi jikalau masih memanggilmu, pergilah dan pastikan kau kembali dengan membawa jawaban, bukan kemarahan. Kapten, boleh meminta waktu sebentar? Ada yang ingin kusampaikan. Kupikir yang datang pada aku malam ini adalah ombak. Ternyata kau sang kepala atap. Jangan sebut aku kepala atap malam ini. Aku datang bukan sebagai bahan menjaga tanah, tapi sebagai sesama pelaut yang tak benar meninggalkan laut. Aku pernah mendengar bahwa ombak bisa memanggil. Dan ternyata benar. Dia telah memanggilmu yang telah lama tertidur pada kenyamanan. Aku tersadar bahwa damai tidak bisa datang dari bersembunyi pada kenyamanan. Ada luka yang belum usai, dan mungkin kembali ke laut adalah satu-satunya cara untuk aku bisa menyelesaikannya. Laut akan senang menyambutmu kembali ke manfaat. Lalu, tanah ini, bukankah kau memimpin anda di sini? Orang lain akan segera mengambil posisiku ketika aku tidak ada. Tapi kesempatan seperti ini tidak selalu datang dua kali. Aku menitipkan tanah ini pada kau. Maka tanah ini berada di tangan yang tepat, Pak. Kami akan kembali berlayar besok sebelum fajar. Periksalah barang bawaan.
sama seperti kita. Dia juga seorang pelaut. Jadi, dia bagian dari kita sekarang. Jika iya, lantas di mana barang yang dia bawa untuk diperdagangkan? Sebenarnya, apa tujuannya itu berlayar? Apakah kalian pernah mendengar sebuah istilah bahwa pantai laut tidak akan pernah memiliki niat untuk menyakiti makhluk yang ada di sekitarnya? Ia ada hanya untuk menjalankan tugasnya. Dan mungkin akulah pantai ini. Seorang pelaut sejati tidak pernah berlayar tanpa suatu tujuan. Lalu, tugas apa yang kamu jalankan? Kalah. Ada apa dengan wanita aku itu? Dulu, aku dan anakku mengarungi lautan ini bersama. Ia muda dan penuh semangat. Mata dan semangatnya mengingatkanku pada hari pertama saat aku menyentuhmu di kapal. Suatu malam, kami disergap oleh kawanan perompak. Bukan perompak biasa. Mereka haus darah, memburu kapal dan nyawa. Aku bertaruh, kami semua bertaruh. Tapi anakku, ia mati di pelukanku dengan mata yang belum sempat lihat dunia sepenuhnya. Wanita. Ya, ia meninggalkan kalah dan seorang anak yang belum sempat mengenalnya. Sejak saat itu, aku berhenti menjadi bahar si pelaut. Aku menjadi bahar si penduduk darat, orang yang memendam dendam, tapi menutupi luka dengan tangan. Dan sekarang kau kembali, bukan untuk menyeberang laut, tetapi untuk menyeberang ke masa lalu. Mereka masih ada. Perompak itu orang yang sama, orang yang menganggap nyawa sebagai komoditas. Dan aku tidak akan mati sebelum membalaskan dendam atas darah anakku sendiri. Berarti kita tak hanya menuju pulau asing, kita menuju peperangan. Jadi, itu tujuan kita sebenarnya. Bukan untuk berjaga, tetapi untuk membalaskan dendam lagi tua itu. Marina, dengarkan aku. Aku sudah mendengarkannya sendiri. Bagaimana Bahar bersumpah untuk membalaskan dendamnya kepada perompak. Dan apa artinya semuanya itu? Artinya kita dan seluruh kapal ini dijadikan alat perang olehnya. Dan kau diam saja. Marina, ini tidak segampang itu. Ini juga bukan keputusan yang mudah, Marina. Kapten, kau pemimpin dalam kapal ini. Ambillah keputusan. Mengorbankannya atau mengorbankan seluruh awak kapal ini. Kita pergi untuk berdagang, bukan untuk berperang. Dengan orang tua ini berada dalam kapal kita, sama saja kau telah membawa kita menuju kematian. Seorang kapten harus tegas dalam kondisi seperti ini. Marina, dengarkan aku. Bahar telah menerima dan menjamu kita dengan baik. Semua yang ada di kapal ini memiliki hutang budi terhadap Tuan Bahar. Hutang budi diterima dengan baik katamu. Hei, tidak ingatkah kau bagaimana perempuan aku itu mengusir kita dari tanah mereka? Bahar kehilangan anaknya, Marina. Dan aku tidak ingin kehilangan satu pun dari orang-orang yang kita pimpin. Marina,
beristirahatlah sebentar. Nampaknya kau sedang lelah dan marah. Berikanlah aku waktu untuk berpikir. Laut, kita pernah berbagi banyak cerita antara kau dan aku. Kau yang menjadi saksi bisu dari segala pelayaran, pertemuan, atau perpisahan. Kau menyambut kami tanpa membedakan perdagangan atau peperangan, pemula atau perompak. Kini aku berdiri lagi di hadapanmu, membawa kawan untuk dari jalan damai, tetapi juga membawa penumpang dengan luka belum usai. Laut, jika benar kau masih bisa bicara, tolong berilah aku tanda mana yang harus kupilih, melindungi masa depan atau menuntaskan masa lalu.
kendali atas dunia yang dia bersuci pada. Lihatlah mereka, para pelaut yang terbang melepas dari danaran. Dan akulah pada itu, akulah takdir mereka. Dasar orang-orang bodoh. Miskin. Mana? Kalian menyembunyikan dan digerakkan oleh perdagangan dan kekuasaan. Ketika aku inginkan ikan, ia muncul. Dan ketika aku inginkan beras, ia datang. Ketika aku inginkan hasil perut bumi, dunia menunduk dan membalik. Aku bersulang di atas penderitaan, meminum kemenangan dari cawan-cawan kesetiaan kalian. Oh, betapa indahnya penderitaan di mata sebuah lukisan aku yang kugoreskan dengan tawa dan bahagia. Dan mereka, negeri-negeri yang memburuk, mereka menanam kebencian terhadap tetapi angin dan ombak akan tetap menyebarkan nama. Janganlah lautan bahar, sahabat lama. Dulu kita pernah berpindah ke kapal yang sama, melalui laut dengan tujuan yang sama. Tapi kau memilih berkhianat padaku. Kau tak rela lihatku bersinar seperti para penumpang yang lalu. Kau pergikan kembali sebagai pahlawan yang akhirnya akan mati dalam waktu. Persis seperti anakmu Bahar yang memimpikan lautan itu. Akan jadi debu di tanganku. Ironis bukan? Kita dengan kematian sang sahabat. Ambil motor-motor itu dari dalam gudang. Kita bersulang untuk pengkhianatan, jaya, dan abadinya kekuasaan. Demikianlah pertunjukan nenek moyangku seorang pelaut karya Indah Ayu Setiawati.
Mari kita sambut tim pendukung karya pada malam hari ini. Tim logistik Vira dan Ceza. Dokumentasi Ilsan Sarasvati, Titra Muhammad Ibrahim dan Ajib Zauhari. Tim make up dan kostum Rara, Ian, Bunga, Dita, Sheila, Nafi, Siska, Natasha, Nilo, Vika, Manda, Eca, dan Ana. Koreografer penata suara Fauzan, Ucil, dan Komen.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi gaya bebas. Wah, terlalu bebas itu. Satu, dua, tiga.